Kenapa sih kok kita itu terlahir miskin, ada yang terlahir kaya? Kenapa dunia ini tidak seadil itu ya? Tidak adil banget lah pokoknya. Kenapa sih kok kita itu terlahir miskin, ada yang terlahir kaya? Kenapa dunia ini tidak seadil itu ya? Tidak adil banget lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jeffrey Zone Channel. Kita kali ini coba mau bahas tentang sesuatu yang sering kita kata-katain pada saat mungkin kita kena musibah, kita yang mungkin tidak seberuntung orang lain. Kita selalu sering mengatakan kan bahwa wah dunia ini tidak adil banget, wah ini tidak adil banget. Kita sering mengatakan ini memang tanpa pernah berpikir terlebih dahulu karena memang lagi dalam perasaan meluapkan emosi ya. Emosi di mana pada saat itu mungkin apa yang kita lakukan itu atau apa yang kita dapatkan itu tidak seberuntung orang lain. Padahal sebenarnya satu hal yang sering jarang kita ketahui bahwa andaikan mungkin pada saat itu dunia ini adil dengan kita, maka kita akan mengatakan bahwa dia juga tidak adil. Nah ini aneh ya. Ketika dia adil, maka kita mengatakan dia jauh lebih tidak adil. Jadi begini kawan-kawan, yang pertama kita bedah dulu dalam sisi adilnya ya. Adil ini kan tidak memiliki standar. Tidak ada standar yang bisa menyatakan bahwa ini yang adil, ini yang tidak adil. Itu sebenarnya standarnya tidak ada. Standarnya itu kadang-kadang dipengaruhi oleh ego kita pribadi, standar itu dipengaruhi oleh gaya atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Itu yang lebih sering mempengaruhi standar dari keadilan ini. Saya harus kaitkan adil ini dengan ya pastinya cara kita beragama ya atau cara kita meyakini sesuatu dan cara kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi di konteks video ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih berprasangka baik kepada Allah. Meyakini bahwa apa yang menurut kita tidak adil, seandainya Allah membuat menjadi adil, maka mungkin kita akan merasa jauh lebih sangat tidak adil. Karena begini ya, Allah itu tidak pernah salah memberikan takdir atau memberikan sesuatu yang tidak terbaik buat hambanya. Seringnya kita yang selalu merasa bahwa itu tidak yang terbaik. Padahal sebenarnya kita nggak tahu tuh apa yang terbaik. Karena sesuatu yang menurut kita itu terbaik, ternyata sebenarnya itu yang tidak terbaik. Nah, dari tadi saya belibet ngomongnya. Nah, mungkin membuat kita semakin bingung dan berpikir. Jadi saya lebih kepada begini ya. Ketika kita mungkin jatuh miskin gitu ya. Kita merasa bahwa ini tidak adil. Padahal sebenarnya mungkin Allah tahu ketika apa yang kita harapkan atau uang yang gede yang kita harapkan itu jatuh kepada kita, Allah lebih tahu bahwa nanti mungkin uang itu akan menyengsarakan kita tuh. Saya ambil contoh yang paling mudah ya ketika kita berprasangka baik. Ketika uang itu dari luar datang ke rumah, maka kadang hal yang tidak kita sangka kalian tahu ya bahwa ada beberapa perampok yang sangat sadis mendatangi rumah dan menjarah rumah kemudian membunuh satu keluarga gitu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin Allah ketahui ketika itu terjadi. Ini contoh mudahnya, tapi banyak hal yang mungkin bisa terjadi yang lainnya. Nah, sehingga Allah tidak menginginkan itu terjadi pada hambanya yang sangat ia sayangi. Kemudian dia tidak izinkan uang itu untuk datang. Nah, di saat itulah kita selalu merasa tidak adil karena pembunuhan itu dan perampokan itu tidak jadi kita rasakan. Nah, itu yang saya katakan. Tapi ketika Allah beneran adil, uang itu disampaikan ke rumahmu, dilengkapi dengan orang lain, maka terjadi pembunuhan satu keluarga tadi itu yang terjadi pada kita. Di saat itu juga kita atau keluarga kita merasa ini sangat tidak adil. Maka adil ini nggak pernah tercapai kalau indikatornya adalah ego dan pola pikir kita. Baru dia akan tercapai itu ketenangan itu ketika kita betul-betul menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ yang dari tadi saya maksud ketika kita diadili, maka ketika kita diberikan sesuatu yang adil, kita bisa merasakan lebih tidak adil lagi. Nah, terus bagaimana Bang terhadap orang-orang yang datang juga ke uang ke rumahnya, kemudian terjadi juga dirampok dia begitu ya. Mungkin itu yang adil yang dilakukan oleh Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi sehingga Allah memberikan musibah atau ujian itu kepada dia. Kita harus ingat bahwa mati dalam keadaan seperti itu bukan berarti tidak mati dalam tidak Islam ya. Mungkin Allah ingin cepat memanggil keluarganya untuk segera memasuki surganya Allah. Itu kita tidak tahu. Karena banyak sahabat Rasulullah yang mati terpunus pedang, banyak sahabat Rasulullah yang mati dalam keadaan tertembak panah, kemudian dibacok dari belakang, ada bahkan cucunya sendiri pun itu kepalanya dipenggal kemudian ditendang-tendang seperti bola. Nah ini jadi bukan berarti itu tidak ini ya. Kemudian kita kalau bisa lihat sekarang ini banyak anak kecil, kemudian orang-orang lain yang
meninggal atau wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan di Palestina sana, di jalur Gaza. Karena itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendoakan, apalagi ketika kita tidak bisa membantu apapun. Nah, bukan berarti mereka tidak mati dalam keadaan tidak Islam. Mereka jihad, mereka syahid di jalannya Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa jangan terlalu menuntut adil itu dengan ego kita, jangan terlalu menuntut adil itu dengan maunya kita gitu. Karena justru nanti akan lebih tidak adil lagi. Nah, ini mungkin pola pikir kita agak berbeda ya. Apa yang menurut kita baik di ancang-ancang masa depan itu belum tentu hasil akhirnya itu akan baik. Karena memang sesungguhnya Allah yang lebih maha mengetahui. Nah, inilah yang harus menjadi bahan atau ramuan ya untuk kita sama-sama berpikir bahwa terkadang kita bukan perlu merasa sesuatu itu tidak adil. Kita bukan harus menghina Allah untuk tidak adil gitu. Dan ingat bahwa Allah itu mengikuti apa yang kita prasangkakan. Ketika kita berprasangka bahwa Allah tidak adil kepada kita, maka ya Allah nanti betulan tidak adil. Nah, habislah kita kalau sudah seperti itu terjadi. Maka kita harus berprasangka baik. Maka kita harus berpikir dengan cara yang terbalik. Contoh misalnya, tadinya kenapa uang itu nggak dapat? Ya mungkin mungkin Allah akan menggantinya dengan cara yang lain, yang lebih aman, yang lebih bagus, yang lebih baik ke depannya. Karena memang ujian Allah itu bukan hanya kemiskinan ya, tapi uang juga ujian. Nah, ada lagi begini, soal miskin dan kaya ya. Kenapa sih kok kita itu terlahir miskin, ada yang terlahir kaya? Kenapa dunia ini tidak seadil itu ya? Tidak adil banget lah pokoknya. Saya adalah bagian orang yang terlahir dengan keadaan miskin, tapi saya bersyukur dengan itu. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu saya terlahir kaya, hari ini saya tidak menampilkan video atau berbagi kebaikan kepada kita semua. Tapi mungkin ya, mungkin hari ini saya masih tidur karena kelelahan tadi malam saya berada di dunia malam, atau saya nggak tahu apa yang terjadi dahulu ketika saya terlahir dalam keadaan kaya, menjadi pribadi yang tidak kuat karena memang nelayan yang kuat adalah nelayan yang bisa menerjang, yang biasa menerjang ombak yang keras ya. Nah, karena kerasnya hidup itu akhirnya membuat kita menjadi lebih mandiri dan terbiasa menghadapi banyak hal dan menjadikan kita jauh lebih tenang. Itu tadi yang saya katakan, bahwa Allah itu jauh lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ketika mungkin dia gini ya, mungkin dia jauh lebih menyayangi anak cucu kita. Dia tahu bahwa di lingkungan kita ketika kita menjadi orang yang kaya kemudian banyak uang, nah lingkungan kita ini sangat tidak baik atau toksik untuk anak kita. Ini contoh saja yang mungkin bisa terjadi, tapi ya namanya kita berprasangka baik kepada Allah ya. Apapun caranya yang penting berprasangka baik. Yang mungkin lingkungan kita itu toksik untuk anak kita, yang kemudian anak kita tuh ketika memiliki banyak uang, harta yang berlimpah, dia akan menghabiskan uang tersebut ke hal-hal yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang ya, banyak narkoba, kemudian lain-lain lah gitu. Sehingga Allah tidak menginginkan itu karena amal baik kita selama ini, dan Allah akhirnya memberikan batasan kepada anak-anak kita untuk tidak bisa menyentuh lingkungan itu ya, karena uangnya nggak ada, karena dia terbiasa harus bekerja, akhirnya melupakan dunia mainnya sehingga dia terdidik menjadi orang yang mandiri, akhirnya berimpas juga, akhirnya berefek juga kepada kita nanti. Nah, ini cara kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi tidak serta-merta dia tidak adil ya. Karena bayangin coba, kalau kita dibuatnya saja, dipaksakannya saja dengan prasangka kita, diberikannya kita kekayaan yang kemudian akhirnya mungkin bahkan sampai pada saat kita tidak ada, anak cucu kita rebutan harta, bahkan sampai harus bermusuhan dan segala macam, akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Harta itu bukan hanya mendatangkan anugerah dan kesenangan, tapi dia juga bisa mendatangkan musibah yang sangat luar biasa. Itu yang harus sama-sama kita ingat. Tinggal bagaimana cara kita berpikir dan bertujuan dalam hidup. Nah, kemudian ada juga yang mungkin merasa tidak adil, tapi sebenarnya Allah itu lagi-lagi saya berbagi cara berpikirnya. Terkadang Allah yang lebih tahu bagaimana kapasitas kita gitu, bagaimana kapasitas kita dalam mengelola keuangan, dalam mengelola harta, atau dalam ketika diberikan kesempatan. Banyak orang yang ketika diberikan kesempatan itu kapasitasnya, ya saya bukan menghina ketika orang yang tidak berpendidikan ya, tidak, tapi Allah lebih tahu. Dia mungkin lebih banyak fokusnya itu mempelajari agamanya, kemudian menghabiskan waktu untuk beribadah. Nah, Allah tahu ketika dia diberikan kesempatan yang sangat luar biasa sekalipun itu bertentangan dengan agamanya, nanti imannya tergoyang. Nah, ketika diberikan hal yang lebih, nanti dia akan salah jalan. Allah mungkin tidak mau itu, sehingga dibiarkannya seperti itu. Sebenarnya Allah sangat telah menolong kita, cuman kitanya yang tidak pernah sadar dan kita selalu berpikir bahwa dia tidak adil, dunia tidak adil. Nah, ini contohnya gitu. Intinya adalah Allah itu selalu memberikan sesuatu itu terbaik kepada hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kembali lagi bahwa itulah yang sering dikatakan bahwa adil itu adalah proporsional. Adil itu bukan memberikan
kepada anak-anak kita 2000, 2000, 2000, padahal usianya jauh berbeda, kebutuhannya jauh berbeda. Tapi adil itu adalah proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Artinya 20.000, 10, 5.000 itu bisa jadi adil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitulah. Kita saja menyatakan bahwa hal yang berbeda itu bisa adil gitu sesuai apa yang kita pikirkan, apalagi Allah yang maha bijaksana dan maha pintar. Nah, inilah yang pengen saya bagi kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa menjadi orang-orang yang mengelola pola pikir kita, yang mengelola hati kita untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha berpikir berbeda dan berpikir bagaimana caranya agar kita tidak justru menghujat atau tidak berprasangka baik kepada Allah. Nah, tadi full banyak contoh ya. Nanti tinggal dipraktekkan ke hal-hal yang lainnya saya rasa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada kita semua dalam rangka saya sama-sama mengajak, terutama untuk diri saya sendiri, bagaimana tetap bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala guna untuk ketenangan dalam hidup kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.